Kami dari kelompok D akan mempresentasikan proyek 1 yaitu Software Requirement Specification dari Searching Web Application. Oke, yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama ada introduction. Di purpose sendiri, tujuan dari dokumen ini adalah untuk membuat aplikasi searching yang berfungsi untuk mencari barang yang ada di gudang pabrik. Yang kedua, Intended Audience and Reading Suggestion. Proyek ini berguna untuk mempermudah admin dan manajer toko sehingga pabrik bisa memanage barang yang terdapat dalam gudang dan manajer toko bisa melihat stok barang yang tersedia di gudang. Yang ketiga ada Product Scope. Aplikasi searching adalah solusi digital yang komprehensif dan user-friendly, dirancang untuk memenuhi kebutuhan toko sehari-hari, dan dengan menggunakan aplikasi ini, pemilik toko dapat melacak barang, mengelola stok barang, serta melihat laporan secara real-time. Tujuan dari aplikasi searching ini yaitu untuk memudahkan operasional TUK dan meningkatkan efisiensi bisnis. Aplikasi ini bertujuan mengurangi beban kerja secara manual dan mengurangi kesalahan manfaat dan aplikasi searching ini yaitu efisiensi operasional, akurasi data secara detail, dan laporan real time. Sasaran utama dari aplikasi ini adalah untuk kebutuhan manajemen stok yang tinggi seperti toko retail, distributor, dan lainnya. Dan ada reference tersendiri. Lalu selanjutnya ada overall description. Untuk produk perspektifnya, yang pertama ada detail aplikasi. Aplikasi ini tujuannya berfungsi untuk mencari barang yang ada di gudang pabrik. Terdapat dua peran dalam aplikasi ini, yaitu admin dan pengguna. Untuk admin, langkah-langkahnya yaitu yang pertama pilih peran sebagai admin atau pengguna. Lalu selanjutnya masukkan username dan password Anda. Lalu masukkan kode admin atau pegawai Anda. Untuk yang terakhir, sebagai admin, Anda memiliki kemampuan untuk menambah, menghapus, dan mengedit stok barang, termasuk nama barang, harga barang, dan kategori. Lalu langkah untuk pengguna, yang pertama, pilih peran sebagai admin atau pengguna. Yang kedua, masukkan username, password, nomor telepon, dan alamat Anda. Yang ketiga, sebagai pengguna, Anda dapat melihat stok barang, harga, dan nama barang berdasarkan kategori yang tersedia. Dan yang keempat, pengguna juga dapat mencari barang pada search bar yang tersedia di aplikasi. Lalu ada deskripsi barang. Untuk deskripsi barang dalam aplikasi ini terdapat kategori barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Lalu deskripsi pengguna. Untuk deskripsi pengguna dalam aplikasi ini membutuhkan data pengguna berupa username, password, nomor telepon, dan alamat pengguna. Oke, selanjutnya yaitu product functions, functional requirements. Untuk requirement-nya yaitu yang pertama administrator dapat melakukan manajemen barang, kemudian user stories-nya, administrator harus bisa menambahkan, mengubah, serta menghapus barang dan deskripsinya. Kemudian ada notes-nya yaitu barang perlu berisikan nama, jumlah, harga, dan kategori barang. Kemudian requirement yang kedua yaitu administrator dan manajer toko dapat melakukan searching barang. Kemudian user stories-nya, administrator dan manajer toko membutuhkan searching agar dapat mencari barang pilihannya dengan cepat. Kemudian requirement yang ketiga yaitu administrator dan manajer toko dapat melakukan filter barang berdasarkan tipe barang. Kemudian user stories-nya yaitu administrator perlu filter barang berdasarkan tipe barang agar dapat mempermudah pencarian dan pengecekan barang. Kemudian untuk manajer tokonya perlu memfilter barang berdasarkan tipe barang agar dapat mencari barang dengan mudah. Kemudian requirement yang keempat yaitu manajer toko dapat membuat account. Terus user stories-nya menurut developer, akun diperlukan untuk membedakan informasi identitas setiap branch toko. Kemudian requirement yang terakhir yaitu login sesuai role.
Kemudian user stories-nya, pengguna aplikasi perlu dibedakan oleh role agar bisa memiliki batasan pengguna fungsi aplikasi. Kemudian untuk non-functional requirement-nya yaitu requirement yang pertama yaitu ada security, kemudian needs-nya ada administrator audit log, kemudian requirement yang ketiga yaitu usability, kemudian needs-nya itu ada UI design untuk aplikasi, kemudian requirement yang terakhir itu ada documentation, dan needs-nya itu technical documentation. Selanjutnya dapat user class dan karakteristik. Pertama terdapat kelas pengguna. Itu pertama terdapat admin, adalah orang-orang ini bertanggung jawab atas aplikasi searching stok barang di gudang atau di toko. Mereka mendapatkan akses ke semua fitur aplikasi, termasuk pencarian barang, pelacakan jumlah stok, edit barang, atau menambah dan menghapus. Kedua, dapat manajer toko. Pemilik bisnis atau toko mungkin perlu menggunakan aplikasi ini untuk memantau stok dan membuat keputusan berdasarkan laporan yang disediakan oleh aplikasi. Dan manajer toko hanya bisa melihat list-list barang dan tidak bisa mengedit. Kemudian karakteristik. Yang pertama terdapat efisiensi. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen stok dengan mempercepat proses pencarian dan pengecekan stok. Kedua, akurasi. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan akurasi pengecekan stok dengan menyediakan informasi yang akurat dan up-to-date. Tiga, pengendali stok. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam pengendalian stok dengan memberikan notifikasi ketika stok mencapai level minimum. 4, laporan. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan laporan tentang stok dan riwayat pergerakan barang yang dapat membantu pengguna dalam analisis dan pengambilan keputusan. 5, pencarian cepat. Aplikasi ini menyediakan fitur pencarian cepat berbasis kata kunci atau kode barang yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi tentang stok operating environment. Untuk design and implementation constraints-nya itu dia tidak bisa mendapatkan data API karena kebijakan course policy dari browser. Lalu untuk user documentation-nya bisa dilihat ada ilustrasi usernya dibagi menjadi 2 role, yaitu ada manajer toko dan administrator. Admin ini dia bisa login sesuai role, lalu searching produk, memfilter produk, menambah barangnya, menghapus barang, dan mengatur deskripsi barangnya. Untuk yang manajer toko, dia sebelumnya harus register dulu, yaitu buat akun sebelum dia login, lalu dia login sesuai role, searching produk, dan filter produk. Jadi dia nggak bisa menambahkan barang, menghapus barang, sama mengedit barang tersebut. Selanjutnya yaitu 2.6 assumption and dependency, yaitu user dapat melihat list-list barang yang tersedia melalui search bar maupun dari kategori yang dipilih. Dengan asumsi tersebut, kita dapat membuat database barang yang berisi nama, harga, stok, dan kategori dari barang tersebut. Untuk operating and environment-nya itu lingkungan operasi untuk website aplikasi searching adalah seperti yang tercantum di bawah ini, yaitu client atau server system, operating system, any database SQL, platformnya JavaScript, dan terakhir ketersediaan jaringan. Oke, baik, itulah presentasi dari proyek 1 kami, yaitu Software Requirement Specification untuk Searching Web Application. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.